nikmat yang ringan mampu kita syukuri, maka Allah pasti mendatangkan nikmat yang baik kepada Allah. Ada nikmat yang diberikan Allah kepada Allah, mungkin dalam penilaian sesuatu yang kurang. Tetapi kata Rasulullah, ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang kurang, maka Allah akan mendatangkan nikmat yang sempurna. Maka ketika kita mampu mensyukuri nikmat yang tak ada, yang kita lakukannya jangan diberikan karena itu jadi. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wala yutihi doa illa wa qad a'adda lahu istajab. Allah itu kata Nabi tidak saja menyuruh pemerintah untuk meminta kepadanya. Aku diperintah Allah padamu supaya kita minta kepada Allah. Urumuni asal-bila. Baru perintah Allah kepada Allah untuk meminta kepadanya. Kata Nabi, Allah itu tidak sekedar menyuruh kita meminta kepadanya, tapi di balik perintah meminta kepadanya itu Allah sendiri sudah sediakan apa yang kita minta, sudah disediakan Allah akan diberikan Allah. Maka paling tidak apa itu? Ada apa macam doa Nabi yang sangat penting untuk kita apa yang kita coba. Nabi menjawab Nabi itu adalah menyangkut hati itu ada di dalam, bukan urusan lahir, tapi urusan di dalam. Ada jaga Nabi mengaku, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku minta engkau jiwa Allah, hati Allah yang tenteram ya Allah. Kalau Nabi meminta ke Allah supaya hati jiwanya tenteram, kira-kira jiwa Nabi itu tenteram atau galau? Ibu galau Nabi itu tenteram jiwa atau galau sama nama? Nabi itu hatinya letaknya, jiwanya tenteram karena dibimbing pada Allah dengan wahyu. Dan kenapa Nabi itu meminta kepada Allah supaya hati tenteram, jiwanya tenang? Nabi memberikan pemahaman kepada itu. Apa pemahaman? Bahwasanya yang mampu memasukkan rasul sakinah dan mutmainnah ke dalam hati hanya Allah. Karena Allah yang menguasai hati. Ya muqallibul qulub, ayat membalik-balikkan. Jadi yang menenangkan hati, yang bisa menenangkan jiwa Allah. Maka Nabi ya kita kepada Allah. Walaupun ada sebagian manusia
bertimbang atau rasa iyo atau bertimbang. Awak bersusah. Apa yang maksudnya dengan kolbu saya berkata kayak hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit buruk. Ikolah disebut Allah dalam Al-Quran dalam surah Syu'ara ayat 88. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat kata Allah, nanti datang suatu hari yang mana hari itu nanti hari terbaru dan banyak uang dunia mulai kita bersusah payah mencari siang malam petang pagi persiapan batin tulang kita buka. Ternyata orang itu banyak takkan bisa menyelamatkan hidupnya Allah. Tak bisa. Baik itu belum baru atau banyak anak keturunan yang setia takkan bisa puluh nanti menyelamatkan awak dari azab Allah. Kalau antum baru tak bisa menyelamatkan awak, kalau anak keturunan tak bisa menolong awak, siapa penolong keselamatan awak? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah membawa modal korban hati yang berdosa. Apa-apa boleh dia berdosa yang berbeda. Aku kata ulama, tanda hati wa kosan itu yang pertama ada rasa khasyah di dalam hati. Aku tambah istri. Apa itu khasyah? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut awak dengan azab Allah. Jadi ada rasa takut yang tiba dengan azab Allah. Tak bayang awak dalam Allah untuk bisa dibayangkan. Kalau ikut di kerajaan dah, anakku tetangga. Orang yang ada rasa takut di dalam hatiku kepada Allah, itu menandakan hatinya salim, hatinya selamat. Bertanya kepada ibu, apa? Kira-kira menurut pengamatan awak selama menurut pengamatan awak orang nanti diarahkan dibagi ibu sebagian dimasuk Allah ke dalam sabuk, sebagian dimasuk Allah ke dalam neraka. Kira-kira sama orang dimasuk Allah ke dalam neraka. Masuk neraka itu masuk surga atau dimasukkan? Ibu kan begini, masuk surga atau dimasukkan? Masukkan. Masuk neraka itu dimasukkan. Dalam surga di sana kau surga. Ini masukkan ke Allah ke dalam neraka. Ini menjadi tanya sama orang dimasuk Allah ke dalam neraka. Tanya dong. Kalau punya apa? Neraka. Atau punya apa? Orang dimasuk Allah ke dalam neraka itu ada sebabnya. Tapi apa sebabnya? Allah itu Maha Adil. Sebabnya karena Allah itu bagi, karena Allah itu murka. Dia bagi Allah masukkan awak ke dalam. Lalu kenapa Allah itu sampai bagi awak? Padahal Allah itu masih penyayang, Maha baik, melimpahkan kebaikan. Kau bagi Allah bahwa salah bahwa bersuri. Kalau sampai ada salah Allah menjawab. Jadi Allah itu kata ulama tidak akan pernah bagi. Allah tidak akan pernah murka kepada kita manusia kalaulah manusia tidak murka. Jadi Allah murka kalau Allah murka. Neraka Allah, apabila Allah itu murka. Ada neraka Allah. Maka jual yang ditangkap, meninggal yang disuruh. Maka bagaimana Allah kalau memurka Allah neraka. Karena Allah itu lelo pada Allah. Coba cari. Siang dengan awak kurang lebih minum kawan di dunia. Laki awak jangan minum laki Ustaz. Yo laki koyo. Kiro laki itu bisa ditok. Yang dipersembahkan laki kawan itu bisa ditok. Bisa? Di barang itu, barang bisa ditok.
karena ada Allah. Boleh hidup susah. Habis pada disuruh dicabut. Nah, beliau yang dirangkul dicabut lewat dulu asalnya pun cincin. Ini dituncin untuk orangnya. Apa saja orang di tanah mulai dulu dari perkara asal cerita bahwa di tanam nak cik panen tanam cik panen lima kali asal contoh mana ada kawan Allah ibadah diri orang saja yang diciptakan Allah antara diciptakan Allah dalam diri orang itu ada diri itu diciptakan Allah dari tunggal Tuhan. Kemudian dipanjang Allah lapas normal senaraja Allah stop di sana sampai mati tidak banyak-banyak tangan baik. Tapi kita bayang bahwa kalau gigi kau panjang selama 20 ribu sama tubuh tidak gigi. Kalau gigi kau tumbuh selama 20 ribu buat panawan. Tapi Allah sayang kau buat Allah stop di sana dan banyak-banyak apa? Karena banyak udara bertanya Allah. Hatimu jawab melawan disuruh Allah sholat na'amu disuruh Allah kasurau pada ada melawan yang kalau itu Allah kalau lama kelebihan mana neraka kepada Allah maka Allah sengaja tampakkan keburukannya bisa jadi lewat alam datanglah produk bisa jadi kalau itu bentuk keburukan Allah kepada manusia. Kenapa? Manusia itu banyak kelebihan berlaku untuk Allah. Bila begini begitu. Jadi berita tinggi zona merah LGBT homoseksual orang kawin laki-laki berzina laki saya laki laki-laki tidak mungkin itu zona merah. Oh yang sangatlah parah mana. Padahal itu karena itu lalu zaman dulu yang diberikan Allah hukuman azab kepada umat Nabi Lut itu sebenarnya dilarang Allah adil kalau dia bilang itu lebih ada wawaw kalau wawaw itu dia yang paling dulu jadi istimewa penentang wawaw itu sih tahu ini nama musliman kan itu manusia dua kaya itu negara atulah kelebihan di kelebihan itu bagi Allah ada di daerah di dunia dapat Allah kebukaan di kalau awak ingin awak dimasuk Allah ke dalam daraku dan berlaku Allah samudra aksira dan suruh Allah karena dia dapat bangsa dia dan Allah tiga kenyawa selamat kalau nanti orang memikir kebaikan Allah kawan, tak ada orang melawan menunggu si Allah. Tapi ini kalau orang kok tak berpikir si Allah katakan Quran, afalah takbirun, apa kalian akan berpikir kalian Allah, afalah tatafakkarun, begitu baik mau kalian melawan aku. Jadi Allah itu tidak akan pernah buka kalau manusia tidak berat. Salat surah banyak tu orang nak solat. Tidak nak mengulo, saya solat lagi. Lalu dia subuh dan solat. Ditanya orang kalau solat orang kalau solat tadi. Allah nak berdaya. Lalu dia subuh ada berdaya. Kami dok ada berdaya. Oh ya. Tidak mau pulang lagi. Jadi berbagai macam tindakan manusia kepada Allah menyebabkan Allah murka. Jadi kalau ingin awal masuk Allah ke jangan pernah berlaku kepada Allah. Ya. Apa sama-sama berlaku kepada Allah? Maka Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Manisfaqqa binana tinta syahwat." Siapa yang takut dirinya masuk neraka, maka tolong cegah kehendak hawa nafsu. Dia hawa nafsu kalau mau
menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai kawanan. Beruntung. Tapi wawailun silakola makana hawaun amirun wa antu wasir. Silakola orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai kawanan. Aku silakola. Jadi nafas hawa nafsu itu adalah senjata setan untuk usaha. Tidak supir maka dalam ini ilmu yang selalu bersaing akal dan nafsu. Takkan bisa kita mengalahkan nafsu curang. Tak bisa. Takkan mungkin kita bisa mengalahkan setan curang. Kenapa setan itu nampak awak dan nampak awak kemadona. Setan itu alih dari awak tak bisa malu setan. Alih dari awak, dia nampak awak kemana. Tak ada cerita bahwa musuhnya nampak Tuhan ada cerita. Maka foto itu cari dekingan. Yang mana dekingan? Kau yang nampak setan nampak. Aku menang. Aku dekingan. Ayatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kalau dakik kepada Allah, dia tidak akan mampu berusaha oleh setan. Tapi kalau jauh dari Allah, akan dicakau oleh setan. Jadi orang dan berpuasa, berzina, macam-macam. Itu salah satu sebab dari Allah. Cuma mencakap oleh setan. Nah, berbagai macam kejadian yang keluar antara akal kawan. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena orang dikuasai oleh hawa nafsu. Karena jauh dari Allah. Jadi nak selamat bagi kepada Allah. Aduh kalau hatiku yang salah. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, ada hatiku namanya qalbul marid. Hati dan sakit dengan ada penyakit. Dia sakit itu kan ada penyakit. Benar penyakit ada sakit. Jadi dia ada penyakit itu hati maka hatiku jadi sakit. Apa penyakit? Itu di hatiku banyak yang taruh di sini. Dan dia taruh dan dulu taruh. Kalau sempat dan dulu taruh di sini. Ada satu waktu hati-hati merusak, hati jadi sakit. Ada taruh di sini dan merusak hati yang jadi sakit. Yang pertama ada sifat sombong. Sombong kalau taruh di hati dua aku sakit, rusak apa jadi? Karena kata ulama sombong itu dosa tertua. Tidak ada dosa berikut kecuali sombong. Maka sombong itu mendatangkan kekafiran. Iblis itu jadi kafir karena sombong. Padahal iblis itu tidak ada dalam cumi itu. Maka laki kalanya ahli kualani. Iblis itu kalanya ahli berani, ahli ilmu dan juga ahli badan. Maka kenapa kalanya ahli? Karena dia memang ahli. Pernah menjadi guru di dalam surga 1000 tahun. Muridnya para malaikat, para alim. Dia beribadah kepada Allah lebih umurnya 80.000 tahun. Itu mau beribadah sendiri orang. Al-Quran ini, tak kenal ayat alimnya abid. Tapi kenapa dia Rasulullah pada neraka? Rasulullah tak tahu pakai ibadah jalan itu. Akan itu sahaja. Maka sombong itu mendatangkan kekafiran. Maka Nabi mengatakan, la yadkhulun najana. Dan kamu susul orang maka nasi lebih kurang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarah, biji bayang, biji beri. Rasa sombong, rasa mulia dari orang, menjadi diri dengan penglihatan sempurna, menjadi orang dengan penglihatan hina. Itu sombong. Jadi awak ikuti awak di rumah. Mana? Jadi baju pada raja baju di rumah. Jadi lapor pada raja baju di rumah. Memandang awak pandangan sempurna, memandang orang dengan pandangan rata. Jadi karena sombong itu adalah usahanya Allah, tidak boleh sekali-kali awak pakai. Kalau awak pakai jangan banyak, saya biji bayang awak pakai dan surga. Allah mengikat keluar sifat
Sombong usaha Allah pakai. Karena yang layak sombong itu adalah Allah. Karena ada yang dia sombongkan. Kalau orang sombong, kalau orang alimah, sombong Allah. Alimah nama kenal. Kayu orang kayu. Apa kamu kayu. Di hadapan Allah itu tentang fakir. Anta fakir. Antum fuqara ila Allah. Melihat itu fakir. Jangan punya kayu kita fakir. Dan kayu itu ada Allah. Kenapa Allah dikatakan maha kaya? Dia taruh kayu itu tidak butuh apa dan tidak butuh siapa. Itu kayu. Allah itu kayu kenapa? Dia tidak butuh apa dan tidak butuh siapa. Allah kenapa fakir? Karena kita butuh apa dan butuh siapa. Dan bisa ini kata orang. Jangan menutup hidupnya sebagai untuk senyum saja butuh uang. Ini bisa senyum dengan istri. Jangan diusik bahwa atau mengambil surau di sini. Ayo orang lalu. Alasannya ya kemana? Apalagi itu lain. Kenapa? Karena itu fakir. Jadi kayu ada awak dan dari itu tetap fakir tidak menolak dan kayu orang. Atau menolak kayu Allah. Allah tidak butuh apa dan tidak butuh siapa. Kenapa kita fakir? Karena kita butuh siapa dan butuh Allah. Yang kedua, dosa yang taruh yang timur saat ini. Yang kedua ada namanya hasad, iri hati, dengki. Kalau sombong mendatangkan kekafiran, kalau dengki mendatangkan kezaliman. Orang kalau dengki pasti dia berbuat zalim. Contoh adalah si Qabil dengki kepada si Habil. Si Habil urusan Qabil apa nanti Qabil dengki kamu baru muncul kawan-kawan memiliki kawan. Kawan jauh. Kasih awak nanti dari sana awak kata awak kawan awak sudah. Kalau lain itu lalu nanti penganai waktu kayu sudah dan malu kaki. Baik benar luar nampak pulang kayu binti no sopo malu kayu ini pengeluaran kenapa? Dia tidak tahu bahwa tahu. Pergi ke sana berlapis saja dari awak. Sendiri, di motor baru di sana buat pada bus, mana pada bus di sana apa ada apa baru dari awal tu, maka dan itu mendatangkan kehidupan. Atau aku ulangan sana tidak persatuan sampai nanti bersatu sama kemudian, jadi itu mendatangkan pasti dia berpesan lalu ya. Maka itu dosa perbuatan yang bahwa posisinya di bawah. Ada waktu namanya ria. Ria itu juga bertaruh di bawah. Membuat nanti jadi sah. Ada ria. Sengaja mempercayai kebaikan awak kaulah. Aku diwajib dengan kaulah dan disanjung dengan awak. Itu dia. Atau sepadan dengan dia namanya sum'ah. Sum'ah itu menceritakan kebaikan orang. Awak tapi keras satu hari. Tapi udah ada ngecek kurang. Awak pikun yang saya tengah malam baik. Aku juga supaya awak ikhlas dan sampai riak. Baik tengah malam kemudian tahu awak baik. 3 hari sudah balik. 3 hari keluar keluar rumah. Dulu awak orang dan tidak ada orang tanya kamu awak yang kembali hari. Nanti yang kurang. Bawa masanya pola baiknya dulu. Orang tanya kamu orang boleh. Kalau orang tanya orang dia cuma ada sepakat ada awal sedikit bukan. Lihat bukan tidak kita. Jadi orang apa mau ya? Aku orang apa yang baik. Supaya pada waktu saya tidak akan kasuatu di depan. Ini tak dulu. Aku luar menyampaikan orang masuk ke orang tua. Supaya ternyata kalau sampai itu tahu lah. Baik cukup berhasil. Ibadah
rusak namanya. Udah buktinya apa? Kadang-kadang tujuannya untuk rusak. Tujuannya apa orang? Supaya orang tahu saya mau diberi orang ya kayo makan ini. Nanti apa itu salah? Saya mau salah. Itu dan sunnah. Ada yang paling halus dari itu, namanya wujud. Wujud itu paling halus tapi berbahaya. Dan kasar. Jago tengah malam. Kemudian dengan orang lalu tidak dulu ada bawas. Oh salat tahajud, salat itu. Sedang salat itu timbul sebagai ayat. Kalau meneguk di sini dari hujan tengah malam, ayo aku surah saja. Kalau lebih lalu surah. Dan dia di sini Tuhan, itu namanya wujud. Rusak daripada ini. Bayang. Oh, ada surat cuma maksud awak sih kalau kamu salah. Nabi itu kan lalu surat lagi ini boleh. Kita surat dua. Itu namanya wujud. Memang yang mulia di Jawa. Itu namanya proyek yang akan berusaha. Apa itu diberi? Ya diberi penyakit Ustaz. Kalau dihiasi kok dia dilek diubah jual dibayar itu. Yang pertama acuh awal mana-mana syahadat kamu mengajar wajib menjaga. Tidak benar tadi TV macam-macam aja. Acuh menjaga syahadat kamu. Yang kedua acuh Al-Quran baca Al-Quran itu baca. Al-Quran beribu mukjizat. Maka satu huruf Al-Quran mengandung ribuan kebaikan. Al-Quran itu saudara, bahwa bermana bercucu usia banyak. Kalau masih tekun melakukan dua macam istiqomah, insya Allah dia selamat dari kerusakan orang, dari LGBT, berbola bebas, narkoba, macam-macam ini. Itu selamat itu. Kenapa? PTBO. Supaya kamu dan dia tahu. Itu soal. Tapi kalau sholat kemudian tinggal di dalam tahu, Al-Quran hanya masuk orangnya. Awak harus khawatir. Nasib anak awak rusak. Ini bahaya mengaruh anak kuat. Anak muda bisa dibentengi anak kecuali dengan Al-Quran dengan sholat awak. Aku perlu dapat ibadah anak ini. Percobaan kau sholat sih. Asal pengaruh itu sebenarnya luar biasa. Sholat yang paling Al-Quran yang lain. Dia kok kata inilah dia berdoa. Maka Nabi mengatakan afdalul ibadah di umat Al-Quran. Si afdal ibadah umatku adalah memajuan. Kalau dulu bapak pandai mempercayai kalau penjagoan kursi. Kini kuat dan kalah boleh. Penjagoan dan kalah itu payah boleh. Maka itu kan pengaruh yang Tuhan luar biasa. Dibentengi dalam ibadah sholat Allah. Maka menang sampai ke dunia. Sholatmu jangankan ditinggal, dilalaikan saja dan tanggung hukuman di Allah. Disambung ulama dari kitab Tanbihul Muwaffaqin. Wa man tahawala bis sholat man amilhu 'inal maut qaula la ilaha illallah. Siapa yang sungguh melalai mengabaikan dan meremehkan sholat, baru itu orang mengabaikan. Dalam kepala sholat itu penting apa itu? Jadi kalau nilai sholat tidak penting, maka dilalaikan. Kalau penting pun tidak pernah dilalaikan. Cuma dia nanti polisi bawa sholat itu penting, saya boleh lalaikan. Tapi sholat itu cuma yang penting boleh makan air. Acuh terabai. Apa balasan kata ulama?
Al-Quran dibaca doa, karena itu salah satu cara untuk mengobati hati dan sifat usul obat penyakit dalam hati Al-Quran. Dia baca Quran baik. Dan tidak saya bisa berlaku 100 ayat. Tapi kalau ayat Allah, kalau mati lah, mati gua jadi banyak Quran. Kalau mati gua ada Qurannya lain. Dia baca Quran doa lewat, bisa baca ini gua baca Quran dan tidak. Malam tu kalau bisa itu, diusulkan baca Yasin itu setiap malam. Karena Yasin itu perlu Quran dan mati Quran. Aku di dalam kita baca Al Quran. Aku hadis, maka sini saya mau sampaikan. Siapa yang membaca Yasin ini tamat, maka seolah-olah dia sudah mengamalkan 22 kali Al-Quran. Orang hadis dalam kitab dosa. Membaca Yasin sekali, seolah-olah dia sudah mendapatkan kebaikan, mengamalkan 22 kali Al-Quran. Ini kalau Al-Quran itu ada kali nama sahur. Ini nama sahur. Harus tentu nama sahur. Oh ya. Tapi dengan baca Yasin kita mendapatkan kebaikan. Seolah-olah kita sudah mengamalkan Al-Quran 22 kali. Wah, dalam doa. Dan doa Rasulullah. Yang dulu doa, Allah doa tidak usah. Itu orang kayak di mana? Jadi itu Rasulullah. Saudara-saudara Tuhan, apapun tingkat Quran dibaca. Sebab Nabi mengatakan kalau dibaca itu datang ya, itu tolong bawa. Kalau dibaca, itu bawa nilai banyak cuma. Nah baca bukan karena dia manfaat. Di Quran bukan Quran dibaca. Nah, sudah boleh senantiasa bersedekah. Jangan lupa senantiasa beribadah. Aku cara mengobati hati dan sehat. Lalu yang ketiga hati kata Rasulullah Yasin ada namanya qalbul maut, hati nama atau hati itu hati. Tidak ada Rasulnya sadar dia berdosa kepada Allah. Berdosa dan berdosa menyesal. Apa berdosa mengerajut dan di tangan atau berdosa meninggalkan yang diberita. Oh, juga sholat. Tapi kalau begini makan lama dulu lalu dinyadu, juga sholat. Masalah nadu Rasulnya lalu hati berarti. Bahwa dia menjawab sejak dulu. Ada kita nadu Rasul sadar. Janganlah silo. Yang kalau hati bola hati tidak nadu Rasulnya sah, jadi kau belok. Dan sampai hati mati. Berarti hati itu senantiasa hidup. Itu namanya berusaha. Nah, itu berusaha hati kata Nabi. Nah, kedua yang kita balik lagi ada Nabi berapa yang kedua? Kata Nabi waktu minum berkoyah, ya Allah, beriman Allah ketika kembali menghadapi kau ya Allah. Nabi itu pun dia sudah jadi oleh Allah masuk surga. Lalu kenapa Nabi minta beriman ketika mati? Karena Nabi mengajarkan awal bahasa mati beriman itu susah, dapat itu susah. Kalau anak sendiri yang berupaya, kalau susah berupaya tentu berupaya. Kenapa perjuangannya tantangannya luar biasa? Disambut oleh ulama di dalam kitab Kitabul Akhbar. Atau syaitan, bahwasanya ada ujian setan datang, setan tadi kasih setan datang kauran dan kaurangin dari nyawa datang setan saya disini Rasulullah duduk setan tadi kurang dan kaurangin kamu duduk menyerupai orang yang sangat dia sayangi dari kamu. Misalnya waktu laki-laki meninggalin ibu menawar akhirnya diberhormati laki-laki lalu fayaqul wa qulisi wa alayhi untuk hasani fakul hadis ini hatta tadil hadis tiga kali salah kali salah dan
baca doa pengen selaku ketiuran kami tunjuk cerita fakulil haji senani yakini oleh Tuhan itu berdoamu. Kalau yakin Tuhan Tuhan lebih sadar itu yang dunia kafir luar dunia dalam keadaan kafir. Tapi jadi manusia itu luar biasa. Kalau nama kita lakukan itu hatta tanjung bid'ah zina sehingga kau selamat dari sakit mati dan terasa sakit mati samura mati di sinetron itu jadi mati orang dia kita seperti itu aku banyak nonton di nonton TV udah mati mana yang jadi akhirnya saya padahal udah dan kapai itu deh mana iman yang akan ditahan banyak sakit dan rasuah kurang dan ada tak mau tahu apa itu rasuah karena orang tak bisa berlaku awak tak bisa tolong awak seorang ini berjuang melalui ujian lulus atau yang tak kau sudah semua ya kalau mana badai itu jadi kuat mana yang ngasih jadi besar kuat nanti kita juga kalau rakit balik iman kalau rakit dulu aku payah. Lalu apa kata ulama yang dirasuk di Quran rakit itu macam yang pertama ikhraqul kamal yang kedua al-nafsu. Ikhraqul kamal itu hati dan tubuh ketika itu rasa berada di bawah api. Bayangkan tidak pernah merasa itu kecuali itu mati. Jadi nafsu. Ikhraqul kamal kurang hati dan tubuh tetap di bawah api amarah sakit belum. Kemudian nafsu itu adalah rasa haus yang tidak bisa dibayangkan terikat. Di dunia kau pada boleh dari mereka haus ya. Tapi ketika orang berdoa saya tidak tahu. Tapi kalau di masa itu kata ulama kadar haus yang tidak bisa dihilang, tidak bisa ditolak. Kalau dicorot aja di dunia awal, aja tahu ini semua ibadah comeran dari sini corot meriah. Tapi akhirnya pun adalah kalian seolah-olah Allah pun tidak masuk. Itu mana jelas. Amanah kalian boleh jawab. Allah yang bersamakan, sakti yang luar biasa, iman dari pagi, setan mudah. Aku mau sebab banyak orang berangkat sebelum berangkat iman berangkat itu. Aku mau lebih banyak kita berdoa supaya nanti balik kepada Allah. Kata seorang ulama sufi yang bernama Sufyan As-Tsauri, kata Sufyan As-Tsauri itu banyak kita membaca doa yang maksud. Salah satunya doa dalam surah Yusuf. Alam sampai kita apa itu tidak. Surah Yusuf ayat 101. Doa ini itu tolong dibantu di banyak batu apa doa kali ini bagi kata Sufyan As-Tsauri. Amin surah Yusuf ayat 101. Tawafani musliman wa hifni bisalihin. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan selamat dan masukkan aku ke dalam orang-orang golongan orang yang saleh. Itu doa. Tawafani musliman wa hifni bisalihin. Itu apa dengan betul. Untuk baca ini surah Yusuf ayat 101 nampak video ayat. Aku salah satu ikhtiarawat untuk menyampaikan nanti beriman itu salah satu. Kata Sufyan As-Tsauri, dimana dia coba. Baik. Karena Allah berpesan kepada kaum nabi dakwah muslimun yang kamu mati kecuali mati dalam keadaan selamat. Bahkan selamat mati membawahi itu apa iman? Mati membawahi waktu itu yang selamat. Kayak hati dan nabi Allah. Kemudian kita nabi berapa? Waktu ya Allah, redolah aku menerima ketentuan Engkau ya Allah. Jadi kalau ingin dapat redha Allah, redolah kita dulu dengan ketentuan Allah. Apa ada ketentuan Allah itu? Kalau diberikan Allah kita nikmat tarimu, nikmat dengan syukur, mau syukur kepada Allah. Kalau diberikan Allah kita musibah, satu musibah dengan sabar. Orang yang syukur dengan nikmat kesabaran musibah, itulah orang yang dikatakan redha dengan ketentuan Allah.
Kalau ridho itu dengan ketentuan Allah, maka itu akan akan ridho Allah. Yang terakhir, doa Nabi kepada Allah adalah wa taqna'a bi aqwalika. Ya Allah, akhirlah aku sifat qanaah untuk menerima pembagian rezeki dari Engkau ya Allah. Karena ulama mengatakan ayu nabi rabbi firman, adonilah urusan duniaku dengan sifat qanaah. Aku benar para sujudku bahwa aku berikan Allah setelah Allah syukur. Dan seperti Imam Sallallahu Alaihi Wasallam pada dirimu juga pada mengalami bahwa jual sana alhamdulillah, jual surah alhamdulillah. Ayat pernah bapak sangka anak-anak apa? Aku kata-kata yang tidak menunjukkan ada satu aduan beramal. Juga doa doa dia juga orang tidak menyebut maaf. Ada caranya mau alhamdulillah. Napa waktu jumpa ini sawah katanya boleh kayo para boleh begini kok 10 kalor dong. Kalau pakai nak pakai dong. Kode itu tidak artinya tidak ada sifat orang. Artinya tidak menerima apa berikan Allah. Cuma kau jalan setone dan jika orang benar itu keluar yang keluar adalah alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita sampaikan ini bermanfaat. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita dengan hidayah dan taufiknya. Pertama dua, pertama ibadah dilakukan. Pertama lagi langkah awal kedua, pertama lagi berubah dari ibu kepada Allah Subhanahu